Saudara-saudari yang terkasih, hari ini tanggal 30 Maret 2021, Monsinyur Yohanes Harun Yuwono bersama seluruh imam Kusupan Tanjung Karang berkumpul di Wisma Albertus untuk mengadakan rekoleksi. Jam 10 dilanjutkan perayaan Ekaristi di Gereja Katedral Tanjung Karang. Inilah bahan rekoleksi yang disampaikan Bapak Uskup kepada kami. Santo Yosef, permenungan tambahan pelayanan tanpa pamrih sambil merenungkan tahun Santo Yosef. Bapak Uskup setiap tahun menjelang misa pembaharuan janji imamat memberi rekoleksi kepada kami. Inilah rekoleksi yang pernah diberikan Bapak Uskup kepada kami. Tahun 2014 Evangelii Gaudium, Sukacita Injil. Tahun 2015 lebih berbahagia memberi daripada menerima. 2016 bersama Yakub bertarung dengan Allah. 2017 melihat Yesus melalui kacamata ketiga. 2018 menafsirkan pesan Tuhan, bermimpi bersama Yeskiel. 2019 imamat panggilan lelaki Adam mengendalikan dunia. 2020 setia menghidupi panggilan bersama Nabi Yeremia. Nah, tahun ini 2021 tahun Santo Yosef, penuh semangat dan kreatif bersama Santo Yosef. Penuh semangat dan kreatif bersama Santo Yosef, rekoleksi pembaharuan janji imamat dan misa pemberkatan minyak suci. Santo Yosef dari Patris Corde, hati seorang bapa. Surat yang dibuat oleh Bapak Paus untuk meresmikan tahun Santo Yosef. Permenungan tambahan pelayan tanpa pamrih. Patris Corde. Pada hari raya Maria dikandung tanpa noda dosa, untuk memperingati 150 tahun deklarasi Santo Yosef sebagai pelindung gereja universal oleh Beato Paus Pius ke-9, Paus Fransiskus memaklumkan tahun Santo Yosef 8 Desember 2020 sampai 8 Desember 2021 tahun ini. Dalam surat apostolik baru berjudul Patris Corde, dengan hati seorang bapa, Paus Fransiskus menggambarkan Santo Yosef sebagai seorang bapa yang terkasih, lembut dan penuh kasih, yang patuh, yang menerima, kreatif dan pemberani, seorang bapa pekerja, dan seorang bapa sebagai bayang-bayang Bapa surgawi. Bapa yang selalu hadir. Bapak Suci menulis Patris Corde dengan latar belakang pandemi COVID-19 yang katanya telah membantu kita melihat lebih jelas pentingnya orang biasa yang meski jauh dari pusat perhatian tetap sabar dan menawarkan harapan setiap hari. Mereka menyerupai Santo Yosef, orang yang tidak diperhatikan namun hadir setiap hari, tersembunyi padahal bijaksana, yang memainkan peran tak tertandingi dalam sejarah keselamatan. Santo Yosef secara nyata mengungkapkan kebapaannya dengan mempersembahkan dirinya dalam kasih yang ditempatkan untuk melayani Mesias yang tumbuh hingga dewasa di rumahnya. Tulis Paus Fransiskus mengutip pendahulunya, Santo Paulus ke-6. Bapa yang lembut. Di dalam dia
Yesus melihat kasih Allah yang lembut yang membantu kita menerima kelemahan kita. Karena melalui dan terlepas dari ketakutan, kerapuhan, dan kelemahan kita, sebagian besar rencana ilahi terwujud. Hanya kasih yang lembut yang akan menyelamatkan kita dari jerat sang penuduh, tegas Paus Fransiskus. Dan dengan menjumpai belas kasih Allah khususnya dalam sakramen rekonsiliasi, kita mengalami kebenaran dan kelembutannya. Sebab kebenaran Allah tidak menghukum kita, melainkan menyambut, merangkul, menopang, dan mengampuni kita. Bapa yang taat pada Allah. Santo Yosef adalah seorang bapa yang taat setia kepada Allah. Dengan yanya, dia melindungi Maria dan Yesus serta mengajarkan putranya untuk melakukan kehendak Bapa. Dipanggil oleh Tuhan untuk melayani perutusan Yesus, Santo Yosef bekerja sama dalam misteri agung penebusan seperti yang dikatakan oleh Santo Yohanes Paulus II. Dia benar-benar seorang pelayan keselamatan. Bapa yang menerima. Apa maksudnya? Santo Yosef adalah bapa yang nerimo karena ia menerima Maria tanpa syarat. Kata Paus Fransiskus, di dunia kita di mana kekerasan psikologis, verbal, dan fisik terhadap perempuan begitu nyata, tetapi sang mempelai Maria tersebut adalah orang yang dengan percaya kepada Tuhan, menerima dalam hidupnya bahkan peristiwa-peristiwa yang tidak ia pahami. Dia mengesampingkan gagasan-gagasannya dan mendamaikan dirinya dengan sejarahnya. Bapa yang proaktif dan kreatif. Jalan spiritualitas Santo Yosef bukan jalan yang menjelaskan, tetapi jalan menerima, yang tidak berarti bahwa dia pasrah. Sebaliknya, dia dengan berani dan tegas proaktif, dengan karunia ketabahan Roh Kudus dan penuh harapan, dia mampu menerima hidup apa adanya dengan segenap pertentangan, frustrasi, dan kekecewaan. Melalui Santo Yosef seolah-olah Allah mengulangi kepada kita, jangan takut, karena iman memberi makna pada setiap peristiwa, entah gembira ataupun sedih, dan membuat kita sadar bahwa Allah dapat membuat bunga bermunculan dari tanah berbatu. Santo Yosef tidak mencari jalan pintas, tetapi menghadapi kenyataan dengan mata terbuka dan secara pribadi bertanggung jawab terhadap kenyataan tersebut. Karena alasan ini, dia mendorong kita untuk menerima dan menyambut orang lain apa adanya tanpa kecuali dan menunjukkan perhatian khusus kepada orang-orang yang lemah. Bapa yang kreatif dan pemberani. Patris Corde menyoroti keberanian kreatif Santo Yosef yang muncul terutama dalam cara kita menghadapi kesulitan. Sang tukang kayu dari Nazaret itu mampu mengubah masalah menjadi kemungkinan dengan percaya akan pemeliharaan ilahi. Dia harus menghadapi masalah nyata yang dihadapi keluarganya, masalah yang dihadapi oleh keluarga lain di dunia, dan terutama para migran. Dalam konteks Eropa, Bapak Paus ingin migran mempunyai tempat yang layak dan dilindungi. Bapa pelindung gereja yang menderita. Dalam peringatan ini, Santo Yosef adalah santo pelindung khusus dari semua orang yang terpaksa meninggalkan tanah air mereka karena perang, kebencian, penganiayaan, dan kemiskinan. Sebagai penjaga Yesus dan Maria, Santo Yosef tidak dapat menjadi yang lain selain penjaga gereja, penjaga keibuan gereja, dan penjaga tubuh Kristus. Setiap migran, perantau, orang yang miskin, yang membutuhkan, menderita, atau menghadapi ajal,
setiap orang asing, setiap narapidana, setiap orang yang lemah adalah anak yang terus dilindungi oleh Santo Yosef. Dari dia kita harus belajar mengasihi gereja dan orang miskin. Bapa keluarga yang jujur. Santo Yosef, seorang tukang kayu yang mencari nafkah dengan jujur untuk menafkahi keluarganya, juga mengajari kita nilai, martabat, dan kegembiraan dari apa artinya makan roti yang merupakan buah dari kerja kerasnya sendiri. Segi karakter Santo Yosef ini memberi Paus Fransiskus kesempatan untuk mengajukan permohonan yang mendukung pekerjaan yang telah menjadi masalah sosial yang membara, bahkan di negara-negara dengan tingkat kesejahteraan tertentu. Ada kebutuhan baru untuk menghargai pentingnya pekerjaan yang bermartabat, di mana Santo Yosef adalah santo pelindung yang perlu diteladani. Seorang bapak bekerja. Bapak Suci mengatakan, bekerja adalah sarana untuk mengambil bagian dalam karya keselamatan, kesempatan untuk mempercepat kedatangan kerajaan Allah, mengembangkan talenta dan kemampuan kita, dan menempatkannya dalam pelayanan masyarakat dan persekutuan persaudaraan. Orang-orang yang bekerja sama dengan Allah sendiri dan dalam beberapa hal menjadi pencipta dunia di sekitar kita. Paus Fransiskus mendorong setiap orang untuk menemukan kembali nilai, pentingnya dan perlunya bekerja untuk mewujudkan kenormalan baru di mana tak seorang pun dikecualikan. Terutama mengingat meningkatnya pengangguran karena pandemi COVID-19. Paus Fransiskus meminta semua orang untuk meninjau prioritas kita dan mengungkapkan keyakinan teguh kita bahwa tidak ada orang muda, tidak ada keluarga yang tanpa pekerjaan. Bapak pendidik. Bapak tidak dilahirkan tetapi dijadikan, kata Paus Fransiskus. Seorang laki-laki tidak menjadi seorang bapa hanya dengan membawa seorang anak ke dunia, tetapi dengan bertanggung jawab untuk merawat anak itu. Sayangnya dalam masyarakat saat ini, anak-anak seringkali tampak seperti yatim piatu, tidak memiliki bapa yang mampu memperkenalkan mereka pada kehidupan dan kenyataan. Anak-anak membutuhkan bapa yang tidak akan mencoba menguasai dunia, tetapi membesarkan mereka agar mampu memutuskan sendiri, menikmati kebebasan, dan menjelajahi kemungkinan baru. Bapa yang tulus. Santo Yosef digambarkan oleh penginjil sebagai bapa yang paling tulus, yang berlawanan dengan sikap posesif yang menguasai. Santo Yosef tahu bagaimana mengasihi dengan kebebasan yang luar biasa. Dia manusia di belakang layar, namun perannya sangat menentukan dan tak tergantikan. Dia tidak pernah menjadikan dirinya pusat dari segala hal. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi berfokus pada kehidupan Maria dan Yesus. Bapa yang optimis. Di dalam diri Santo Yosef kita tidak mempunyai istilah frustrasi, tetapi kepercayaan semata. Keheningannya yang sabar adalah awal dari ungkapan kepercayaan yang nyata. Oleh karena itu, Santo Yosef menonjol sebagai sosok teladan untuk zaman kita di dunia yang membutuhkan bapa dan bukan penguasa lalim, sebuah masyarakat yang menolak orang-orang yang mengacaukan otoritas dengan otoritarianisme, pelayanan dengan penghambaan, diskusi dengan penindasan, amal dengan mentalitas kesejahteraan, kekuasaan dengan kehancuran. Bayang-bayang Bapa surgawi. Bapa sejati sebaliknya menampik anak-anaknya menjalani kehidupan demi mereka, dan sebaliknya menghormati kebebasan mereka.
Dalam pengertian ini, seorang bapa menyadari bahwa dia sungguh bapa dan pendidik pada saat dia menjadi tidak berguna. Ketika dia melihat bahwa anaknya telah mandiri dan dapat menjalani kehidupan tanpa pendamping. Menjadi seorang bapa tidak ada hubungannya dengan kepemilikan, tetapi lebih merupakan tanda yang menunjuk pada kebapaan yang lebih besar, tanda Bapa surgawi. Paus berdevosi kepadanya. Dalam suratnya, Paus Fransiskus mencatat bagaimana setiap hari selama lebih dari 40 tahun setelah Laudes, doa pagi, beliau telah menderaskan doa kepada Santo Yosef yang diambil dari buku doa Prancis abad ke-19 dari Kongregasi Suster-Suster Yesus dan Maria. Doa ini mengungkapkan pengabdian dan kepercayaan, serta bahkan menimbulkan tantangan tertentu bagi Santo Yosef, yang kata penutupnya berbunyi, "Bapakku yang terkasih, segenap kepercayaanku ada padamu. Jangan biarkan aku memanggil engkau dengan sia-sia, dan karena engkau dapat melakukan segalanya bersama Yesus dan Maria, tunjukkan kepadaku bahwa kebaikanmu sebesar kekuatanmu." Sang pelayan. Penghormatan pada Maria ada belasan hari raya, pesta, peringatan wajib dan fakultatif untuk Maria. Masih ditambah 2 bulan khusus Mei dan Oktober setiap tahun untuk Maria. Setiap Sabtu sepanjang tahun juga dikhususkan untuk penghormatannya. Kita masih menambah berdoa rosario setiap ada ibadat lingkungan atau ketika ada pemakaman. Banyak kaum religius baik perempuan maupun laki-laki wajib memakai namanya dengan nama Maria. Misalnya Suster FSGM, KIM, dan biaran OFM konventual. Dalam 10 doa syukur agung gereja, nama Maria selalu disebut. Ada 2 dogma resmi gereja yang mengajarkan kebenaran tentang Maria. Maria dikandung tanpa noda, dan Maria diangkat ke surga dengan jiwa raganya. Adakah keuskupan atau negara yang tidak mempunyai tempat ziarah untuk menghormati Maria? Bahkan paroki atau komunitas-komunitas religius punya gua Maria. Patung Maria juga menghiasi ruang tamu banyak keluarga Katolik. Deretan penghormatan pada Maria itu masih bisa diperpanjang. Bagaimana dengan Santo Yosef? Hanya ada 1 hari raya resmi untuk Yosef, 19 Maret, Hari Raya Santo Yosef, suami Santa Maria, hari raya yang selalu jatuh pada masa puasa. Dan 1 kali pesta yang tidak wajib, 1 Mei, Pesta Santo Yosef Pekerja, dirayakan di seluruh dunia juga oleh orang yang bukan Katolik, tetapi ya oleh orang-orang kecil kaum buruh. Sesudah Natal ada pesta keluarga kudus, tapi itu bukan khusus untuk dia, Santo Yosef. Doa syukur agung yang menyebut namanya hanya doa syukur agung 1 yang sangat jarang dipakai oleh para pastor. Syukurlah sekarang semua doa syukur agung menyebutnya. Tidak ada hari apalagi bulan khusus untuk Santo Yosef. Tidak ada kongregasi religius yang mewajibkan menyantumkan nama Yosef bagi anggotanya. Dalam Madah Bakti juga hanya ada 1 lagu untuk Santo Yosef yang menjaga. Bagaimana jawaban Santo Yosef kalau kita undang hadir di sini dan kita tanya mengenai hal-hal di atas tadi? Manusia tanpa kata. Kitab suci tidak pernah menyebut Yosef berbicara. Bandingkan juga Al-Quran yang sangat mengenal Maria, tetapi sama sekali tidak mengenal Yosef. Bahkan kitab suci juga tak pernah menyebut dia bertemu dengan malaikat secara sadar. Semua
pertemuannya dengan malaikat Allah selalu terjadi dalam mimpi. Dia bermimpi didatangi malaikat untuk mengambil Maria sebagai istri. Sesudah Yesus lahir di kandang domba, dia didatangi lagi dalam mimpi oleh malaikat untuk membawa Maria dan Yesus mengungsi ke Mesir. Di Mesir dia kembali didatangi juga dalam mimpi untuk membawa pulang Maria dan Yesus ke Israel, Nazaret. Sesudah itu cerita tentang Yosef lenyap dari panggung kitab suci, kecuali bersama Maria menemukan Yesus di bait Allah. Sang pelayan, Santo Yosef. Pertama, dia pelayan, pekerja yang setelah mendapat SK tidak perlu banyak bicara, komentar, dan diskusi untuk melaksanakan kehendak Allah. Kedua, Yosef adalah pelayan yang tahu menempatkan kepentingan mana yang lebih besar, yang harus didahulukan, dan mana yang harus dikorbankan. Yosef rela mengorbankan kepentingan dirinya. Ketiga, Yosef adalah orang yang peka. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia berbuat yang begitu besar hanya berdasarkan mimpi? Keempat, Yosef ternyata manusia yang bersedia bekerja di balik layar, tidak menonjolkan diri. Yosef, manusia pekerja tanpa suara tetapi peka akan suara Allah. Manusia yang selalu siap kapan saja untuk berkorban dan bersedia bekerja di balik layar, tidak mengklaim suatu tugas sebagai milik yang harus dipertahankan mati-matian, rela tidak terkenal walau perannya sangat penting. Kita bagaimana? Umat beriman pada umumnya, para romo, saya sendiri, ini menjadi bahan permenungan saya secara pribadi. Doa kepada Santo Yosef. Salam penjaga Sang Penebus, mempelai Santa Perawan Maria. Kepadamu Allah mempercayakan putranya yang tunggal. Di dalam dirimu Maria menaruh kepercayaannya, bersamamu Kristus menjadi manusia. Santo Yosef, kepada kami juga, perlihatkan dirimu seorang bapa dan bimbing kami di jalan kehidupan. Perolehkan bagi kami rahmat-Mu, belas kasih dan keberanian, serta lindungi kami dari setiap kejahatan. Amin. Selamat Pesta Imamat 2021 dan salam tetap sehat, hidup damai dengan COVID-19 dan berkah dalem. Begitulah saudara-saudari bahan yang Bapak Uskup berikan kepada kami dalam rekoleksi tadi pagi. Selamat memasuki pekan suci. Salam sehat, salam tetap semangat, dan kita merayakan Paskah dengan aman, dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati kita. Amin.